Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Yos Nenggolan, NIM RPP 031120. Pada kesempatan hari ini, saya ingin presentasikan materi saya, reklamasi pantai. Seperti yang kita ketahui, reklamasi itu merupakan pembuatan daratan baru dengan menggunakan lahan, baik itu dari dasar laut ataupun dasar sungai. Nah, untuk reklamasi pantai ini sendiri, bentuk fokusannya itu merupakan perluasan untuk daerah pesisir pantai. Nah, untuk reklamasi pantai sendiri itu dilakukan dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah yang pertama adalah keterbatasan lahan. Yang kita ketahui juga di kota-kota berkembang ataupun kota maju sangat perekonomian sangat tergantung pada infrastruktur pembangunan daerah kotanya. Nah, tidak tidak dipungkiri juga keterbatasan lahan ini menjadi permasalahan yang dimiliki kota-kota besar. Nah, reklamasi pantai ini merupakan salah satu solusi, terutama untuk kota-kota yang berada di daerah pesisir pantai. Kemudian, jika dilihat dari segi teori perencanaan kota, reklamasi ini sangat merupakan upaya atau langkah yang dilakukan untuk melakukan pemekaran kota. Dan kemudian reklamasi pantai juga itu dilakukan untuk memperbaiki pantai atau memperluas daerah pantai sehingga meningkatkan potensi pariwisata dari suatu daerah yang direklamasi. Nah, karena kita bicara reklamasi pantai ini berkaitan dengan ruang laut ataupun termasuk dalam zonasi ruang laut, makanya ada prinsip-prinsip yang harus dipahami sebelum dilakukan perencanaan. Yang prinsip pertama adalah kenali kawasan pesisir rawan bencana atau sebagai ancaman. Jadi di sini kita harus tahu dulu apakah kawasan itu sering terjadi gempa, tsunami, air pasang, badai, dan sebagainya. Kemudian untuk prinsip kedua, kenali bentuk dan tipe wilayah pesisir. Mungkin apakah wilayah pesisirnya itu terjal, atau berbatu, berpasir, dan sebagainya. Kemudian identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir. Jadi dicari tahu juga wilayah pesisir ini apa sih sumber daya yang bermanfaat, apakah ini kemungkinan menjadikan wilayah perikanan, ataukah pariwisata, perkebunan, atau pemukiman. Kemudian prinsip keempat ada identifikasi kebutuhan kawasan konservasi dan perlindungan bencana. Jadi selain direncanakan, kita harus merencanakan mitigasi atau perlindungan bencana. Mungkin bisa mangrove, karang, hutan, pulau penghalang, sandun, dan sebagainya. Kemudian prinsip kelima itu kenali karakter atau fungsi sarana dan prasarana wilayah yang ditempatkan. Prinsip keenam, kenali karakter sosio-budaya, sosioekonomi wilayah pesisir. Kemudian yang prinsip terakhir itu kembangkan konsep zonasi atau penataan ruang dengan keindahan, keselamatan, dan keberaturan. Nah, dari beberapa materi yang saya baca, ada 3 teknologi reklamasi yang biasanya digunakan. Apa saja? Yang pertama itu ada reklamasi sistem timbunan atau urukan. Nah, untuk reklamasi sistem timbunan ini dilakukan reklamasi dengan melakukan penimbunan perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi. Nah, ketika lahan sudah berada di posisi di atas muka air laut tinggi, maka ini menjadi suatu keuntungan untuk reklamasi sistem timbunan. Kenapa? Karena ketika ada bangunan yang dibangun di reklamasi itu sudah pasti aman dari muka air laut ataupun naiknya muka air laut, karena penimbunan ini dilakukan sampai di atas muka air laut tinggi. Namun untuk kelemahan dari reklamasi sistem timbunan ini sendiri, volume penimbunan yang dilakukan itu relatif besar. Kemudian reklamasi sistem timbunan ini sangat cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan tinggi. Kemudian ada reklamasi sistem polder. Sistem ini berbeda dengan reklamasi timbunan yang menggunakan tanah. Reklamasi sistem ini menggunakan cara pengeringan perairan yang direklamasi. Jadi mungkin bisa dilihat di gambar di kiri ini. Jadi di kirinya ada laut dan di kanan ini adalah daerah reklamasi. Nah, bisa kita lihat ada rumah pompa air. Jadi air yang ada di daerah reklamasi itu dikeringkan atau disalurkan melalui saluran-saluran ini.
sehingga makanya dikatakan dia pengeringan perairan yang akan direklamasi. Nah, keuntungan dari reklamasi sistem polder ini, dia itu membutuhkan material timbunan yang relatif sedikit, karena di sini fokusannya mengeringkan air. Jadi tidak ada, ya sebenarnya ada sih untuk timbunan, cuman tidak terlalu banyak. Kemudian kelemahannya itu sendiri, nah karena lahan hasil reklamasi sistem polder ini biasanya berada di muka air laut, nah makanya tidak menutup kemungkinan daerah reklamasi ini terancam genangan air baik berasal dari laut maupun hujan lokal. Kemudian reklamasi ini kurang cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat deras. Nah, ada reklamasi sistem kombinasi urukan to polder. Jadi untuk sistem reklamasi ini menggabungkan dua sistem tadi, di mana ada pada waktu bersamaan itu dilakukan penimbunan, di satu sisi juga dilakukan reklamasi sistem polder tadi, di mana air dipompa sehingga daerah yang menjadi daerah reklamasi itu airnya berkurang. Nah, itu dilakukan secara bersamaan. Oke, untuk sekarang masuk ke contoh reklamasi pantai yang dilakukan perusahaan PT Wilmar Nabati Gresik yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk pekerjaan persiapannya sendiri itu dilakukan dengan pertama pengurusan perizinan, mobilisasi manpower atau sumber dayanya, kemudian ada persiapan peralatan kerja dan peralatan keselamatan, pembuatan kantor direksi KIT, dan yang terakhir itu adalah pembuatan patok batas dan petak pada daerah pekerjaan reklamasi. Nah, untuk pembuatan patok batas ini supaya tidak menimbulkan, jadi alat-alat berat atau apa sebagainya itu sudah punya jalur dan sudah diberikan alur sehingga tidak bertabrak atau sebagainya. Makanya dibuat patok-patok batas dan juga rambu-rambu di daerah konstruksi. Kemudian ada langkah selanjutnya adalah pembuatan tanggul, namanya pembuatan tanggul akhir. Langkah awalnya itu dilakukan persiapan konfigurasi pemasangan profil. Oh ya, sebelumnya untuk reklamasi atau pembuat reklamasi di kasus ini dia menggunakan micropile sebagai alat sebagai tiang bantu tanggul yang digunakan. Kenapa? Karena micropile ini mampu berikan ketahanan geser agar tidak terjadi kelongsoran pada tanggulnya. Nah, makanya dibuat dengan menggunakan micropile. Yang pertama persiapan konfigurasi pemasangan micropile. Jadi bisa dilihat di gambar di 6.5 ini. Jadi ini kurang lebih bentuk konfigurasi dari pemasangan micropile. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik micropile dengan jarak 2 meter. Kemudian pemasangan micropile dengan drop hammer. Nah, ini seperti yang ada di gambar 6.6. Jadi micropile itu dipasang dengan drop hammer. Cuman pada kasus ini pemasangan micropile dengan drop hammer itu dilakukan di perairan. Sedangkan drop hammer, nah jadinya ketika pemasangan micropile dilakukan di perairan, maka drop hammer memerlukan bantuan kendaraan berupa ponton, sehingga pekerjaan micropile ini atau penanaman micropile ini yang dilakukan drop hammer ini bisa dilakukan di perairan secara langsung. Kemudian langkah selanjutnya ada pengurungan tanggul menggunakan material limestone, dan yang keempat diulangi hingga memenuhi kebutuhan. Jadi step-step yang 1 sampai 3 ini diulangi hingga memenuhi spesifikasi atau perencanaan yang sudah direncanakan. Bisa dilihat di gambar 6.9 ini, yang warna hitam ini adalah tampak atas dari tanggul yang akan direncanakan. Jadi ini adalah rencanakan tanggul air yang warna hitam ini. Kemudian ada tahapan-tahapan lanjutan. Nah, pembuatan tanggul bantu. Pembuatan tanggul bantu ini sebenarnya sama persis dengan tanggul akhir tadi, cuman spesialisasi dari tanggul bantu ini sendiri digunakan sebagai alat bantu mobilisasi alat berat dan juga membantu pekerjaan dewatering. Bisa dilihat di kanan bawah ini di gambar bahwa ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan daerah tanggul-tanggul bantunya.
Kemudian untuk pekerjaan dewatering itu, pekerjaan dewatering ini apa? Pekerjaan dewatering ini merupakan pekerjaan untuk menurunkan atau mengurangi elevasi muka air selama konstruksi supaya tanah timbunannya itu mempunyai kualitas baiklah dengan kadar air yang tidak terlalu tinggi. Nah, pekerjaan dewatering itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa dilihat di gambar di kanan atas ini. Jadi, air air dari daerah timbunan atau daerah reklamasi itu disedot menggunakan pompa dan dikeluarkan ke tempat sisi lainnya. Setelah pekerjaan dewatering dilanjutkan ada pekerjaan timbunan atau pengurukan, kemudian ada pemasangan instrumen settlement plate. Nah, ada cleaning and dust control. Nah, ini cleaning and dust control ini dilakukan pada alat-alat berat atau kendaraan yang keluar dari konstruksi. Nah, untuk pekerjaan ini dilakukan kenapa? Supaya kotoran tanah yang menempel pada kendaraan atau alat berat yang akan keluar dari konstruksi tidak menimbulkan polusi di jalanan ataupun daerah-daerah yang akan dikunjunginya nanti. Kemudian yang terakhir ada pekerjaan finishing. Nah, setelah dilakukan pemadatan dan sebagainya, yang paling penting dilakukan adalah perataan tanah. Biasanya perataan tanah ini dilakukan menggunakan compactor roller. Kenapa sih dilakukan perataan tanah pada di akhir pekerjaan? Itu supaya tanahnya itu tidak membuat cekung, tanahnya itu semua rata dan tidak membuat cekung-cekung, di mana kalau hujan itu tidak menimbulkan genangan-genangan air. Oke. Mungkin sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau pemahaman. Terima kasih.